Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Kali ini menjelang UTS, saya Wahyudi akan mengajarkan kepada diri saya sendiri yang akan saya upload ke YouTube tentang perbedaan antara biaya masuk impor atau kuota impor. Mana yang lebih baik? Salah, biaya masuk impor dan kuota impor, dan mana yang lebih baik buat pemerintah gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang bea masuk impor. Jadi, basic konsepnya adalah si pemerintah itu ngenakan tarif kepada si importir. Gini, gue tulis aja tarif ya. Tarif. Nah, kita salin aja nih. By the way, ini slide-nya dari slide Bu Anissa Fahmi. Terima kasih Bu Anissa Fahmi. Nah, di sini ada supply dari produsen dalam negeri ya nih. Supply dalam negeri. Dan ini demand dari konsumen dalam negeri. Nah, pada saat perdagangan bebas nih, jadi nggak ada gangguan dari pemerintah, harganya itu PW harganya. P-word. Jadi harga dunia itu cenderung lebih murah dari harga suatu negara ya. Jadi di sini diasumsikan PW-nya di bawah. Nah, terus asumsi kita pertama yang di sini si pemerintah netapin tarif. Jadi buat importir yang di sono itu dikasih tarif biar bisa jualan di Indonesia. Nah, kenapa sih harus dikasih tarif? Padahal kan dari sisi konsumen, misalnya saya nih pengennya beli PS5 yang murah aja kan, dari Sony, dari Jepang. Nggak pengen tuh dinaik-naikin. Nah, ternyata buat melindungi si produsen dalam negeri. Ya nggak PS5 juga, pokoknya kayak gitulah. Jadi biar kalau misalnya kita pemerintah nggak ngeganggu, jadi produsen dalam negeri itu bakal sengsara lah dalam tanda kutip, karena yang menang ya yang luar negeri. Jadi pemerintah pengen menciptakan quote unquote win-win solution antara produsen dan konsumen kayak gitu. Nah, ini ya dunia reward di sini nih. Terus di sini asumsinya pemerintah ngasih tarif sebesar T. Tarif sebesar T nih. T. Lalu harganya naik dong. Jadi di sini P bintang nih. Nah, pada saat PW, gue kasih supply dalam negeri hanya sebesar QS pada saat PW. Terus total yang dikonsumsi oleh si masyarakat, si konsumen adalah sebesar KID nih. Ini total semuanya ya. Ini total. Ini dalam negeri, sisanya luar negeri. Gitu. Nah, akibat harganya naik, tentu dong kuantitasnya berubah. Kita ubah jadi warna biru ya. Yang bisa diproduksi sama produsen dalam negeri itu berubah, nambah nih, menjadi QS Aksen. Jadi dalam negerinya berubah jadi segini. Karena harganya naik, tentu konsumen merespon dong. Jadinya kuantitas permintaan turun secara total. Jadi di sini ketika supply-nya bertemu dengan demand kan, sini jadi KID aksen. Nah, dalam negeri jadi segini, sisanya yang luar negeri gitu. Nah, terus daerah A adalah
Nih daerah A, ganti warna hijau dah. A, nih. Sebelumnya kan di sini nih posisinya. Terus si produsen dalam negeri bisa ngejual sebesar P bintang. Tentu dong ini jadi surplus si produsen. Nah terus si konsumennya bakal rugi nih karena harganya awalnya segini PW, terus tiba-tiba naik. Nah yang hilang adalah sebesar daerah A nih, A, B, D, dan C. Nih, gue ngikutin ini ya. Nah terus D ini bakal masuk ke kantong pemerintah. Ini kuota. Ini yang disuplai sama si luar negeri ya. Ini total nih, sekarang totalnya jadi segini doang. Total setelah harganya naik, total aksen lah. Nah luar negerinya jadi berubahnya segini doang nih. Tarifnya sebesar T. Nah jadi daerah persegi panjang D ini, persegi panjang D itu adalah yang masuk ke kas pemerintah gitu. Nah gitu kalau tarif. Nah sekarang kita bandingin sama yang penetapan kuota impor. Nah jadi kasusnya di sini dia tuh dibatasin. Kalau yang tadi si importir tuh boleh masuk berapa aja, tapi dinaikin, misalnya tarifnya dinaikin 10% misalnya. Nah kalau ini nggak ada tarif-tarifan, cuma kuotanya dibatasin. Misalnya cuma harusnya kalau pasar bebas dia bisa ngasih 10 ton misalnya, tapi karena dibatasi cuma 5 ton gitu. Konsep dasarnya gitu sih. Nah sekarang kita salin lagi buat memahami. Ini PW ya. Ini supply dalam negeri, demand konsumen dalam negeri. Nah kalau nggak ada gangguan, ini kan yang luar negeri nih sebesar ini, luar negeri, ini dalam negeri. Nah kalau ditetapin tarif, si si importir tuh bakal naikin harganya. Ntar gue jelasin kenapa harganya jadi naik. Jadi P bintang di sini dalam kasusnya. Diasumsikan ya, P bintang. Gitu. Nah, terus karena harganya P bintang gini, supply-nya naik dong sama kasusnya kayak yang tadi. QS, aksen. Terus demand-nya, kuantitas demand-nya berkurang. Jadi yang dalam negerinya jadi segini, luar negerinya segini. Jadi mengecil, salah, kegedean tuh gue gambarnya. Luar negerinya jadi segini doang. Nah gitu. Misalnya dibatasinnya cuma dari QS aksen sampai QD aksen ya dibatasinnya. Totalnya misalnya nih berapa, 5 ton gitu. Itulah. Nah terus kenapa sih si yang luar negeri ini malah naikin harganya dari PW ke P bintang? Kenapa nggak PW aja? Gini, sekarang anggap gua jadi importir nih. Tentu dong setiap pengusaha pengennya untung kan. Nah pemerintah Indonesia, ya dalam negeri, pemerintah Indonesia itu ngebatasin kuotanya jadi fix. Misalnya cuma 10 doang, ini asumsi aja ya.
Terus kita dikasih 2 opsi nih harga. Antara 5, misalnya PW-nya 5, dan P bintang sebesar 10. Pengusaha kan pengen untung ya. Kalau dia ini cuma dikasih 10, batas maksimalnya, dan dengan P bintang 10 ini bisa terjual, tentu dia milih yang P bintang dong. Makanya dia milih naikin harga. Karena kotanya juga segitu-segitu aja, biar dapat untung banyak. Jadinya P-nya dinaikin. Tapi yang beda sama si apa sih tadi, tarif tadi ya, si daerah ini, daerah D disebutnya, itu nggak masuk ke kantong pemerintah karena pemerintah nggak netapin tarif apapun. Jadi untungnya masuk ke ya perusahaan luar negeri tadi. Jadi di kesimpulan ini sih lebih untung pakai bea masuk impor ya. Jadi netapin tarif bagi pemerintah bakal lebih untung karena bakal ada uang masuk ke kas negara begitu. Sisanya sama aja sih. Udah gitu ya. Thank you. Komen aja kalau ada yang keliru.